السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله هو رب العرش العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini sama-sama kita hadir di masjid yang kita cintai ini, ketepatan pada tanggal 9 Desember sebagaimana yang diamanahkan pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa hendaknya seluruh khatib menyampaikan judul khutbah yang sama, yakni hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tawakal sudah banyak kita serap dan kita pahami. Namun dalam aplikasi kehidupan jamaah yang dimuliakan Allah tidak sedikit, artinya banyak sekali orang-orang yang gagal dalam bertawakal. Kenapa saya katakan demikian? Kalau dalam perjalanan hidup itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada senang, ada sedih, ada ketawa bahagia, ada menangis meratap. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekurangan rizki atau uji dengan kesusahan, maka disinilah setan berperan dan banyak sekali manusia itu gagal. Kelihatannya simpel jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan para ulama mengatakan tawakal ini adalah mudah diucap tetapi berat untuk dilakukan. Betapa banyak manusia-manusia sekarang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh kecilnya, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sehari, seminggu dia mencari obat. Lalu ketika diberi sakit berbulan-bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai goyah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada orang yang berperan seperti dia itu adalah manusia, tetapi setan di situ berperan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita mau berikhtiar mencari obat, datanglah informasi itu. Sesungguhnya Pak,
bapak sedang diguna-guna oleh orang. Datang informasi bapak sedang ada masalah dengan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ikhtiar kita yang katanya itu saya bertawakal kepada Allah setelah mencari obat gagal gara-gara ada selentingan ucapan bahwa penyakit yang kita rasakan itu adalah penyakit dari orang-orang yang tak bertanggung jawab alias santet. Akhirnya orang tersebut pun kehilangan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi jamaah. Kalau untuk anak-anak muda dan pelajar, banyak sekali. Saya sudah belajar Pak Ustadz, saya sudah sekolah di sini, saya sudah bertahun-tahun di sini, tetapi saya tidak kunjung pintar. Maka disitulah setan berperang. Tawakalmu kamu hilangkan, jangan lagi belajar. Maka usaha anak-anak kita lebih banyak mencontek daripada berikhtiar dan akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah. Apa itu sebenarnya tawakal? Kalau dari segi bahasa tawakal itu adalah memasrahkan, pasrah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih daripada itu kita artikan tawakal secara menurut istilah, yaitu menggantungkan semua persoalan kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar dalam permasalahan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu saya lanjutkan, ada orang yang diuji dengan perniagaannya. Jika ditahan sedikit rizkinya oleh Allah, yang awalnya omsetnya sudah banyak, maka saling satu sama lain, suami istri pun saling mensupport. Abang, insyaallah kita sudah berusaha membuka warung pagi, kita sudah berusaha mencari modal, sudah berinovasi dalam perniagaan, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah? Informasi itu pun, karena tawakal ini jamaah, ini sesuatu yang berat. Ada orang mengatakan, wah, ada orang yang menabur tanah kuburan di depan tokomu, hati-hati kamu. Disitulah mulai gejolak hatinya ini. Akhirnya tawakalnya pun hilang dan dia membalas dengan kekejian. Dia mencari dukun-dukun maupun paranormal untuk membalas kejahatan orang-orang yang mengganggu perniagaannya. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya pun tidak lagi ditorehkan. Padahal tawakal ini jamaah, ini adalah salah satu kunci di mana ketika orang itu bertawakal, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Di dalam Quran surah At-Taubah itu ayat 129 itu, ketika ada orang-orang yang berpaling atau memalingkan dirimu dari mengingat Allah, faqul, maka hendaknya kamu katakan hasbiyallahu la ilaha illahu. Katakan kepada yang mengatakan itu, sesungguhnya aku telah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada Tuhan selainnya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka derajat tawakal ini kalau kita sampai keimanan kita pupuk terus, kita serahkan urusan itu kepada Allah. Dengan apa Pak Ustadz? Dengan rajin beribadah. Ketika ada orang mulai mengganggu di urusan kita, ketika ada orang mulai mengganggu dalam mungkin penyakit kita, kata orang diganggu, diguna-guna sama orang, maka tempat kita bertawakal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berita itu belum tentu benar adanya. Tidak semuanya ketika sakit bertahun-tahun itu diguna-guna. Boleh jadi sakit bertahun-tahun itu adalah akibat perbuatan kita yang selama ini belum kita taubati dan kita sesali, dan Allah ingin dosa-dosa itu gugur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin kita dikasih ujian, rizkinya dikurangi oleh Allah, maka disitulah kita berperan, kita kuatkan lagi tawakal kita kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Quran surah Al-Maidah itu, fatawakkalu in kuntum mu'minin, berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau itu termasuk orang-orang yang beriman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala?
Quran surah At-Talaq itu di ayat pertamanya itu di ujungnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ditutup, jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan janjinya kecukupan. Jikalau memang orientasi kita dalam kehidupan kita adanya adalah orang-orang berniaga, mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit ditahan oleh Allah rezekinya, kadang-kadang langsung berpikir di otak kita, bagaimana kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan banyak sekali di antara kita yang lupa dengan tawakal ini, akhirnya mereka mencari pesugihan, mencari yang namanya di Gunung Kidul, mencari jimat, mencari pelaris, na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita ini sudah bertawakal atau belum, jamaah yang dimuliakan Allah? Saat datang ujian, saat datang penyakit, saat datang ditahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita Allah kasih titip, ayo belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan dengan apa yang saya katakan tadi. Kalau kita sedang diuji, barangkali selama ini kita jauh dari Allah. Sholat Jumatnya saja sekali ke masjid, barangkali Allah tahan rezekinya supaya apa? Engkau dekat denganku, kata Allah, rajinlah ke masjid. Barangkali kita kok belum sembuh Pak Ustadz penyakit saya, barangkali Allah ingin menyadarkan kepada kita ada dosa-dosa yang belum kamu berhentikan selama ini, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan murid saya Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz kok belum pintar-pintar juga? Barangkali nanti, karena ilmu itu ada namanya riwayah, ada namanya dhiroyah, jamaah. Kalau riwayah itu sekolah, lalu kalau ada dhiroyah itu, maka ada suatu saat, walaupun hari ini belum paham anak kita, kita ajari. Suatu saat karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang tersirat, maka disitulah Allah akan buka pintu lewat dhiroyah itu. Maka suatu saat dengarkan anak-anak kita, walaupun hari ini dia belum paham tentang tawakal, belum paham tentang MTK, barangkali jamaah yang dimuliakan Allah, maka suatu saat Allah akan ingatkan kembali itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta semua persoalan itu harus kita selesaikan sekarang juga, bukan, melainkan kita kembalikan apa yang hikmah yang Allah ingin ingatkan kepada kita dalam kehidupan. Barangkali kita kurang bersyukur, barangkali kita selama ini punya jimat yang belum kita buang hari ini, barangkali kita masih belum mengagung-agungkan bos, mengagung-agungkan atasan, sehingga kita lupa bahwa Allah lah tempat kita bersandar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, jikalau di antara kita ada yang menganggap, Pak Ustadz, wahai saudara-saudaraku, masalah saya berat sekali, maka ingatkan kepada dirinya jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar dari kemampuannya. Kalau hari ini kita katakan masalah itu berat, besar, kata Allah ada solusinya. Katakanlah kepada orang-orang yang hari ini mengeluh, maka sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah besar. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, setelah kita berikhtiar, kita usahakan semua yang kita inginkan, lalu kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diiringi dengan doa, kedekatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan orang-orang tersebut kecukupan yang tidak dia sangka-sangka dari mana dia dapatkan itu. Maka itu janji Allah bagi orang-orang yang selalu bertawakal, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim. Allah